Iya, kalau ngerjain tugas ya kadang kalau emang deadline-nya banyak, terus juga waktunya bersamaan, biasanya itu UAS. UAS tuh rata-rata kalau di Polimedia itu ada tuh namanya tugas besar. Itu hampir di seluruh prodi itu akan ada tugas besar. Kalian jangan pernah ragu kalau kalian punya pikiran kreatif atau punya ide-ide liar, karena di sini kita nggak hanya dosen aja yang merangkul, dan teman-teman sekitar kita juga bakal benar-benar mensupport apa yang kalian lakukan. Apalagi kita kan takutnya kan D3 ya, pasti itu kayak Iya. ya D3 nih D3. tanggung banyak Nanggung stigma. banget ya? Iya, banyak banget stigma ntar D3 tanggung nggak dapat Iya. kerja. Iya. Justru di Polimedia ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih teman-teman Sobat Jakban ke podcast Jakban yang dimana kita hari ini kedatangan tamu dari Ketua BEM Polimedia dan Duta Kampus Polimedia. Boleh dong diperkenalin? Halo semuanya, izin kenalin diri, nama gue Muhammad Agistra Arifin dari Prodi Game Teknologi semester 4, dan alhamdulillah di tahun ini gue diamanahi jadi Ketua BEM 2022 sampai 2023 nantinya. Dan gue bersama teman gue. halo teman-teman semua, kenalin gue Mayu Aulia Fadila, biasa dipanggil Mayu. Gue mahasiswa semester 4 di program studi penyiaran. Alhamdulillah tahun ini gue menjabat sebagai duta kampus. Dan di tahun ini, tahun kemarin sih lebih tepatnya, tahun kemarin gue nanti habis itu tahun ini insya Allah gue akan pergantian gitu. Ganti posisi. Tapi thank you banget nih ya udah hadir di podcast Jakban kali ini. Jauh-jauh lu dari mana sih? Berdua dari datang? Kita dari mana ya? Dari kampus. Dari kampus. Kampus sih kita Naik deket motor. ya, iya naik motor. Touring lah, fun fun traffic ya. Sangat amat fun. Kalau sekarang ini nih, kalau boleh tahu kesibukannya apa sih? Duta Polimedia dulu kali ya. Boleh. Kalau dari gue pribadi sih ya mungkin selain jadi mahasiswa biasa gitu itu biasa segala macam, kalau duta itu ya membantu mempromosikan, kan apalagi sekarang lagi masa-masanya penerimaan mahasiswa baru. Mahasiswa baru sih itu. Nah kemarin tuh juga gue beberapa tuh ngisi event buat promosiin Polimedia gitu, terus juga beberapa acara gue juga sempat menghadiri kayak gitu sih. Kalau kesibukan gua Pasti sibuk banget ya. kagak sih, kesibukan gua alhamdulillah kan kita baru kelar bat UAS ya. Dan kalau kesibukan gua pribadi, gua lagi coba fokus ke eksternal, dimana gua lagi coba untuk cari relasi ke band-band luar, dimana kayak gua mau coba ngambil baiknya dari BEM PNJ, mau itu BEM pokoknya di aliansi BEM SI lah kayak gitu. Dan di internal sendiri lagi sibuk untuk bentar lagi kan bakal ada Olimpiade Polimedia. Nah di situ tuh lagi lumayan hectic dan excited untuk ngebuat Polimedia nih kembali lagi nih jadi hidup ataupun transisi ke ranah offline kayak gitu. Nah, Olimpiade Polimedia itu kayak gimana sih? Olimpiade Polimedia kayak gimana? Itu kalau kemarin itu kan namanya Olimpiade Kreativitas Polimedia. OKP ya? OKP. Nah, Olimpiade Polimedia itu terakhir jalan itu 2019, dan akhirnya mau diadain lagi dengan kayak kalau misalkan lu tahu Olimpiade itu kan kayak ada lomba fisiknya kayak futsal, ada volley juga, ada basket. Nah, itu yang biasa di lombain futsal atau ya, ada kayak lomba desain ada gitu. ada muralnya juga kita, ada mural, ada kreativitas juga di situ. Mau musikalisasi puisi juga di situ, ada pokoknya banyak deh, nanti bisa stay tune juga di IG Olimpiade Polimedia. Nah, boleh tuh promosi teman-teman sekalian ya kan. boleh teman-teman buat yang mau mengunjungi ya. Iya, Nah. nanti bisa lihat di situ. Kalau tertarik juga ada teaser juga bisa bikin teman-teman lihat nantinya. Oke, nah itu sebenarnya yang Olimpiade Polimedia dari Proker BEM. Iya, dari Proker BEM. Oke, dari Proker BEM. Nah, kalian kan dari Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Nah, ada nggak sih kayak julukan-julukan Polimedia nih yang biasa di lingkungannya itu biasanya apa sih julukannya gitu? Kayak anak kreatif atau cuman gimana nih? Kalau julukannya itu kita dikenal dengan kampus kreatif ya. Iya, dengan namanya juga kan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta. Dan di Jakarta ini kayak kita benar-benar
benar-benar menonjolkan nih kreatifnya gitu. Jadi kampus kreatif julukannya gitu. Oh, oke. Kira-kira itu berdirinya kapan deh? Apa masih baru? Baru banget, dimana kayak kita tuh sekarang tuh udah angkatan 14, berarti dia berdiri itu pertama kali di 4 Juni 2008. Itu namanya bukan Polimedia juga dulu, bukan Politeknik Negeri Media Kreatif, namanya Pusat Grafika. Ya, terus habis itu pada 8 September 2008 juga itu berubah jadi Politeknik Negeri Media Kreatif. Kayak gitu. Pusat Grafika itu kayak orang-orang yang mau kerja terus pelatihannya di situ gitu atau gimana? Pusat Grafika lebih ke ranah, karena kan di situ pertama kali jurusan yang paling ada kan dari penerbitan dan teknik juga kan. Nah itu tuh di situ ada teknik grafika juga. Dan ya makanya coba untuk, dan ini kampus kalau misalkan dilihat di Jakarta juga atau di mana, ini kita juga kampus kreatif ya, yang memang jadi Politeknik Negeri Media Kreatif dan nggak ada yang nyendang itu yang lain kayak gitu-gitu. Kalau kan ada biasa di kampus kan ada akreditasi nih. Nah itu kira-kira akreditasi yang kalian tahu di Polimedia akreditasinya apa sih? Biar teman-teman yang mau daftar nih ya kan, biar tahu akreditasinya apa nih Polimedia. Kalau untuk akreditasi sih alhamdulillah sekarang akreditasinya itu kita mendapat baik sekali atau bisa dibilang tuh B. Gitu. Karena juga kampus kita kan cukup baru ya, dari 2008, sekarang juga 2022 gitu. Jadi cepat lah gitu mendapatkan akreditasi B gitu. Betul. Kalau yang dari 2008 ya? Iya. Nah itu yang pertama kali jurusan yang ada teknik grafika dan penerbitan. Nah untuk sekarang ada berapa tuh? Sekarang ada 15. Iya, sekarang ada 15 prodi. Jurusannya 4. Jurusannya 4, tapi kalau dalam program studinya ada 15. Iya. Mungkin yang pertama itu tadi yang awal dulu ya, ada penerbitan. Penerbitan itu jurusan? Iya, itu jurusan penerbitan itu ada 4. 4 prodi? Iya, ada 4 prodi nih, ada bawahnya itu ada penerbitan, periklanan, penyiaran, sama fotografi gitu. Terus bisa dilanjutin dulu ada teknik ya? Ada teknik. Nambah satu FTV, Oh, iya, film FTV. dan televisi. Film dan Jadi televisi. Baru ya? baru di tahun ini baru, dan kalau di desain itu ada 4. Pertama ada desain mode, ada animasi, ada multimedia, ada teknologi permainan game. Iya. Oh jadi desain game ya? Iya. Jadi ada 4 itu. Terus juga kita ada jurusan baru, ini baru merintis 2 tahun, itu adalah jurusan pariwisata. Itu ada perhotelan sama kuliner, seni kuliner gitu. Yang terakhir itu ada teknik. Ini TGK 48. Iya. Waduh ini. Dia teknik bersatu. Di sini ada teknik kemasan, teknik grafika, sama teknik perawatan mesin. Oke. Nah, itu totalnya semua 15 tuh dengan 4 jurusan. Dan yang benar-benar paling baru banget itu FTV, baru tahun kemarin banget. Berarti sekarang masuk, nanti buat teman-teman yang mau masuk ke Polimedia masuk FTV berarti tahun kedua nih. Iya, betul. Masih ada jalur sih ya. Iya. Mandiri masih bisa. Boleh. Nah, kalau sekarang kan lagi libur atau lagi UAS atau udah gimana? Seperti yang tadi saya bilang, kita baru aja kelar UAS. 2 minggu selesai UAS, kita udah liburan juga sekarang. Udah benar-benar lagi fokus ke delegasi masing-masing. Ormawa ya? Iya, lagi fokus ke Ormawa juga, dimana ada yang mau khusus magang, ada yang mau lanjutin liburan. Tapi balik lagi sih sayang banget 3 bulan liburan kagak ngambil kerjaan atau magang. Iya. Jadi 3 bulan tuh ini buat ngembangin diri mahasiswa, entah itu masuk ke Ormawa, magang, kayak gitu. Iya. Boleh dong teman-teman yang baru mau masuk nih nanya-nanya kayak Ormawa tuh apa sih Kak? BEM itu apa sih Kak gitu. Oke. Ormawa tuh apa sih? Ormawa itu organisasi mahasiswa. Terus Ormawa ada apa aja? Yang pertama ada MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
terus yang kedua ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, terus yang ketiga ada Himpunan Mahasiswa. Nah, ada UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa, BSO, Badan Seni Otonom, ODD, kepanjangan ODD, organisasi di bawah divisi. Itu di situ juga ada banyak juga tuh. MPM ada sampai 4 komisi. Terus juga BEM ada sampai 7 departemen. Terus HIMA juga ada berbagai macam divisinya mereka juga. Nah, kalau UKM itu UKM BSO ODD jumlah keseluruhan sekarang ada 19. Ada 19. Lumayan banyak ya? Ya, ada voli, ada futsal, ada nomina, ada IMIP, ada IMANI. Terus kalau misalkan buat UKM itu kan lumayan banyak. Terus kalau buat BSO-nya itu ada Menwa, ada KSR, terus juga ada satu lagi ada bidik misi. Nah, kalau ODD-nya itu ada ketik sama FKMPI. Nah, ini ada FKMPI. FKMPI masuk ke ODD. ODD divisi BEM ini departemen. Iya, BEM. Dulu ya. Di bawah Departemen Luar Negeri. Iya, Departemen Luar Negeri. Nah, kalau Kak ini dari KBM sama Duta Kampus nih. Kalian dari prodi apa sih? Oh, oke. Kita dari prodi Teknologi Permainan dan penyiaran. Itu kalian kalau misalkan kuliah segala macem kan ikut ormawa juga ya kan? Iya, betul. Nah, itu padat nggak sih tugas-tugasnya, cara ngebagi waktu itu? Si kecil. Dia duluan. Boleh Duta Kampus dulu nih. Oke, kalau misalnya aku sih penyiaran itu cukup lumayan banyak ya prakteknya. Karena tuh kemarin pas aku masuk itu tuh rata-rata prodi itu masih pada online. Nah, kalau misalnya penyiaran ini kan susah ya, kalau misalnya mau online kan praktekin kamera segala macam online kan nggak mungkin. Jadi offline lah gimana bagi waktunya itu harus tahu dulu sih mana yang penting, mana yang genting, dan apa sih tujuan pertama kali kita kuliah itu untuk apa? Untuk kuliah kah atau untuk ormawa kah atau untuk menjadi duta gitu. Dan menjadi duta atau menjadi ormawa itu kan sebuah pilihan ketika kita sudah masuk ke dunia perkuliahan. Ya, teman-teman itu ya. Iya gitu. Jadi harus tahu dulu nih membagi porsi mana yang penting dan mana yang genting. Sih kalau dari gua. Mungkin dari Mas Agis. Gimana nih? Ketua BEM Polimedia. Sama. Bijak banget jawabannya. Skala prioritas, terus juga bener yang emang diprioritasin pertama itu adalah ya akademik ya. Nah, terus pilihan mau jadi di organisasi juga itu kan pilihan ketika kalian berakademik di awal, abis itu juga setelah itu kalian memilih untuk kayak akademik gue bisa balance sama organisasi nih. Ya udah gue pilih untuk masuk organisasi. Terus kalau kalian milih untuk tingkatan selanjutnya lagi ya jangan pernah lupa akademik juga gitu. Simpelnya kayak gitu, skala prioritas penting dan genting. Bener sih kata Kak Mayu. Ya, sebenarnya sebisa kalian aja manajemen waktunya ya. Kayak gimana? Kalau ada masa yang bersamaan ya palingan itu balik lagi skala prioritas. Biasanya Polimedia itu kalau misalkan ngerjain tugas sampai malam. Kalian sampai malam? Tengah malam atau gimana tuh? Mungkin ini ceritanya bisa lebih ke Rana dia sih. Karena kalau ke Rana saya nggak terlalu relate banget. Jadi dia yang bisa ngejabarin secara rinci. Tapi kalau misalnya ngerjain tugas itu lebih ke ngeliat waktu sih, nyambi aja gitu. Iya, kayak istilahnya kita udah perkuliahan lah gitu, tau lah pasti kayak kalau misalnya tidur ya sejam udah alhamdulillah banget gitu kan. Iya bener sih. Itu udah alhamdulillah banget. Udah alhamdulillah banget, sejam tuh udah paling lama 5 menit deh merem. Itu tuh udah alhamdulillah banget lah gitu. Nah, tapi nyampe kampus tidur lagi. Ya pokoknya nyuri-nyuri sih. Nyuri-nyuri sih. Iya, kalau ngerjain tugas ya kadang kalau emang deadline-nya banyak, terus juga waktunya bersamaan, biasanya itu UAS. UAS tuh rata-rata kalau di Polimedia itu ada namanya tugas besar. Itu hampir di seluruh prodi itu akan ada tugas besar. Tugas besarnya laprak atau bikin karya atau gimana ya? Atau macam-macam dari setiap itu macam-macam. Itu biasanya itu kita bikin karya. Jadi setiap prodi itu bikin karena karya. Dari namanya aja Politeknik Multimedia Kreatif gitu kan. Iya. Betul. Itu biasanya kan buat temen-temen nih yang emang nonton dan mau banget daftar di Polimedia. Ada lewat jalur apa aja sih? Kan kalau emang biasanya kan ada SBM, terus SBMPTN gitu.
Kita itu ada buka 4 jalur. Yang pertama itu SNMPN ya, bukan PTN karena beda. Kita kan politeknik, betul. jadi SNMPN. SNMPN. Itu melalui rapot. Rapot Ya gitu. Nanti itu dijalurin sama atau dikasih fasilitas sama sekolahnya gitu. Untuk khusus masuk politeknik. Iya masuk betul. politeknik. Terus habis itu yang kedua ada SBM nih yang bentar lagi tuh mau tes. Itu SBM. di tanggal 2 Juli. SBMPN ya? Iya, SBMPN. Nah, di SBM ini itu hanya khusus untuk penerimaan D3 karena kan di Iya, Polimedia D3. ini ada D4 sama D3. Jadi Ah. untuk SBM-nya ini kita buka untuk D3 aja. D3. Betul. Terus habis itu kita akan ada mandiri. Mandiri itu setelah Biasanya paling banyak nih. Iya, mandiri nih. Dan kadang tuh Polimedia itu buka 2 kali mandiri loh. Gitu. 2 kali mandiri. Berarti ada kesempatan nih buat teman-teman yang mau Betul daftar banget. lewat mandiri. Stay tune-nya di IG Polimedia sih. Karena Benar, benar. kalau kita sebutin timeline di sini, kalau tiba-tiba Iya. berubah di Iya, IG, takutnya. validasinya ada di IG Di Polimedia. Polimedia tuh Iya. boleh banget tuh teman-teman tuh. Bisa dilihat nanti di sana. Nah, tadi kita udah ngomongin tentang cara masuk kayak gimana. Nah, kalau beasiswanya nih, Oh, kan biasanya ada tuh setiap kampus, setiap universitas benar. ada beasiswanya macam-macam sih beasiswanya. benar-benar. Kalau di Polimedia sendiri beasiswanya apa sih gitu? Kalau beasiswa yang dari awal itu ada KIPK. KIPK. Terus juga Apa tuh KIPK tuh? Kartu Indonesia Pintar. Hmm. Nah, kalau yang kedua itu ada KJMU, KJMU. kartu Jakarta Pintar. Terus yang ketiga itu ada bidik misi ya, sama Iya, aja ya sama sama aja, KIPK. ya? masih satu lingkup Iya, sama masih satu KJMU. lingkup. Nah, kalau misalkan beasiswa ini di luar kampus tuh kayak kemarin tuh ada ISMA ya yang kemarin. Iya, ada Yang ISMA. dimana tuh di Polimedia dapat sekitar berapa orang ya? Ada 6, ada Ada 7 tujuh mahasiswa mahasiswa yang dapat beasiswa untuk ke luar negeri ke kesempatan. Waduh. Itu dia 1 semester itu berkuliah banget di sih. luar negeri. Luar negeri. di Turki ya. Iya, ada di Turki, Waduh. ada di Australia, ada di Amerika, ada di Korea juga ada. Nah, Keren banget. kalau ngomongin tentang beasiswa pasti selalu akan dicarikan sih di Iya. kampus kita. Apalagi kampus kita juga kan ada beberapa divisi yang emang bisa mencarikan beasiswa luar. Jadi jangan takut kalau masuk Polimedia kayak nggak ada beasiswa atau segala macam, asal kalian berprestasi dan kalian juga pintar dalam akademik, itu nggak ada hal yang nggak mungkin sih di kampus kita. Iya, dan biasanya tuh Iya. BEM ya, biasanya tuh BEM. banyak ngasih informasi melalui beasiswa Iya, kan ya. betul. Iya. Ada banyak lah beasiswa yang nantinya bakal dicariin, karena ini juga kita lagi fase liburan ini, otomatis kita lagi cari channel-channel nih. Biasa kayak misalkan bank juga kan banyak tuh buka beasiswa. Iya, banyak. Terus juga ada channel-channel yang lain yang nantinya sebelum masa akhir registrasi ataupun buka lagi untuk bayar UKT, kita otomatis udah sounding itu dari 1 bulan sebelum mulai masuk registrasi gitu. Di IG Di IG Polimedia. IG Polimedia Kreatif. Iya, itu dua IG yang nantinya bakal banyak banget beasiswa yang keluar gitu. Iya. Pusat informasi sih teman-teman. Minum dulu dong. Oh, iya. oke. Iya dong, Kita minum dulu nih. Seret ngomong dulu. Nah, tadi kan mungkin teman-teman yang punya prestasi banyak di kampus Polimedia, prestasi yang menonjol tuh ada apa aja sih? Kayak entah perlombaan kah atau apakah gitu. Alhamdulillah banget nih sekarang di tahun ini tuh ini kan masih awal tahun ya, masih Iya, perhitungan betul. awal tahun. Iya, benar. Udah banyak nih kita meraih prestasi. Jadi tuh tadi yang udah udah dibilang sama Mas Agis kan, ada IISMA International Indonesia Student Mobility Award 2022. Di situ ada 7 mahasiswi, karena rata-rata tuh memang semua perempuan yang Iya. dapat. Jadi di sana tuh dia masuk ke Turki, terus juga ada di Korea, ada di Australia, ada di Amerika dengan universitas yang berbeda. Seru gitu. banget ya, Selama kan, satu jalan-jalan. semester. Keren banget, 1 semester. Keren banget. Terus juga kemarin Apalagi tuh kita sempat ada NPEO Iya. gitu. Ada Nasional Politeknik English pokoknya NPEO Iya, gitu kan gitu ada. ya. Itu ada di Politeknik Negeri Padang kemarin Padang. kita. Dan alhamdulillah kita meraih 3 juara Iya, ya. juara. Iya. 3 juara. Betul. Terus juga ada pendanaan P2MD. P2MD. Gitu. Karena kan
kampus kita ini selain kreatif, kita juga berbasis kewirausahaan. Iya, betul. Jadi PM2MD itu adalah pendanaan nih untuk para mahasiswa yang untuk apa Ingin namanya? berwirausaha. Iya. Berwirausaha nanti didanain. Jadi mereka mengajukan proposal. Jika memang proposalnya itu di ACC, maka dananya itu akan turun Iya. gitu. Dan baru banget kita Betul. juga menang futsal turnamen Futsal. se-Jabodetabek juara ketiga. Gila banget sih Gitu. itu. Futsal. Apa yang kurang coba? Prestasi kita banyak. Jadi Banyak banget. Banyak banget gitu. saking banyaknya emang nanti kalian bisa lihat nama-namanya siapa, Iya. prodinya di mana di IG Polimedia sih teman-teman. Nge-branding terus ya. Enggak apa-apa lah, ini kan kita nge-brand. Oke. Iya benar banget. Nah, kan kalau tadi kan kita udah ngeliat beasiswanya, terus jurusannya ada 4, terus ada Iya. prodinya 19 ya? 15. Nah, itu Itu KM tuh tadi. kalau 19. keunikan dari kampus Polimedia yang kalian tahu yang menarik apa sih itu? Oke. Keunikannya. Kalau keunikan dari kampus kita, kalau teman-teman sempat berkunjung atau pernah lihat masuk ke dalam Polimedia, kita emang menampakkan kreativitas ya. Kalau teman-teman lihat di kantin baru itu ada mural. Dan kampus kita juga terkenal dengan muralnya. Nah, kampus kita jadi karena diberikan dengan ada kata kreatif, jadi kita terbebas untuk berekspresi gitu teman-teman. Nah, di Kanlam pun ada mural yang sama juga. Dan juga kita di basement juga melakukan mural juga. Dan itu emang identik di kampus kita adalah mural. Keunikannya adalah orang-orang yang pintar gambar dan bakat mereka disalurkan ke ranah yang mural seperti itu kayak gitu. Nah, selain mural ada hal yang Hal menarik apa lagi ya? ya? Lebih menonjol. Sama ini sih kalau misalnya kita kan ada vokasi ya. Vokasi dan kita benar-benar dikenal banget tuh kekeluargaannya. Iya. Benar-benar kekeluargaannya. Apalagi kalau misalnya kalian udah masuk nih ke masing-masing prodi, itu tuh benar-benar kekeluargaannya itu tuh wah, Berat banget ya. iya diacungi jempol deh pokoknya kekeluargaannya. Bener-bener sama ikatan alumni juga. Betul, lumayan. alumni. Itu kan kita bisa sharing tentang prospek kerja juga. Betul. Kita bisa sharing industri kreatif kayak gimana. Terus habis itu juga mereka juga mungkin bisa memberikan sponsor untuk kita juga dari setiap Iya. kegiatan kita. Dan juga benar-benar kampus kita juga kalau bisa dibilang ya kampus 1000 acara. Dalam artian kita tuh nggak pernah Non-stop berhenti. gitu, iya. Bahkan hari libur pun ada acara. Ada beberapa acara di kegiatan di hari libur. Jadi benar-benar nggak hanya badan eksekutifnya aja, tapi benar-benar ormawanya kita tuh benar-benar bikin acara di situ. Jadi seakan-akan kampus kita selalu hidup kayak gitu. Jadi kampus kayak sebagai apa ya? Rumah kedua mungkin ya? Iya, buat benar. para teman-teman ya. Iya. Karena terus dulu tuh kan sebelum adanya pandemi ini tuh justru malah pada nginep tuh di kampus, bener-bener pada nginep. Iya, saking mungkin merasa nyaman kayak rumah kedua. Iya. Dan kampus kita tuh bener-bener membebaskan kita mahasiswanya untuk kayak mereka mau sharing, iya. Ya, coba hal baru. apalagi kan kalau kita lihat di kampus kita kan kebanyakan emang disiapkan untuk industri kreatif kan. Iya, siapkan. Kayak misalkan broadcast kan kalau misalkan dia mau setup barang, mau syuting atau mau ngetek video dan lain-lain tuh emang barang kita kan di kampus ya. Jadi otomatis kita diizinkan untuk kalau dengan alasan yang jelas ya. Iya, Kalau- betul. Kalau emang mau istirahat atau apa segala macem itu bisa dikesampingkan, tapi lebih ke ranah hal-hal kreatif tuh di kita muncul pada malam hari. Iya. Mau itu Iya, musik, benar sih, mau benar. itu dari broadcast bikin suatu inovasi yang seperti itu menghasilkan sebuah Karya. prestasi ataupun karya gitu. Pokoknya intinya itu selama kita nggak membuat kegaduhan ya, Iya, betul. pasti itu akan disupport terus sama pihak Kampus. kampus itu. Seperti itu. Sama dosen-dosen yang lain juga support ya. Iya betul, Support banget. sangat support gitu kalau Support, betul. dosennya. Nah kan tadi ada Ormawa juga punya kegiatan 1000 acara ya kan. Iya. Nah acara dari Ormawa yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa nih. Oh, Apa sih itu? Kalau yang paling ditunggu-tunggu ya. Iya. Dari kan ada berapa? Ada 15 prodi. Iya, dari 15 prodi. Iya. Itu kalau yang paling ditunggu-tunggu dari setiap prodi itu pasti ada. Pasti ada. Terus Apa dari BC? kalau dari BC itu ada kupon, Iya ada kupon sama metafora. ada metafora. Nah, dari DG ada KMDGI, Iya. terus ada surat rupa juga ya. Mm-mm.
Terus juga kalau dari game teknologi itu ini lumayan banyak dan nanti mungkin bakal ditaruh di sini IG masing-masing prodi yang nantinya itu ada proker kebanggaan mereka sendiri yang mau dibawa. Tapi kalau dari delegasi BEM sendiri ya apa yang paling ditunggu-tunggu yaitu Olimpiade Polimedia, karena itu acara bergengsinya di mana kita coba untuk dari 15 prodi ini kita dari 4 jurusan kita adu dalam ini gengsinya kalian untuk ngangkat satu trofi kebanggaan yang nantinya bikin ini loh, gua menang di Olimpiade Polimedia dan ini bakal dibanggain dan nanti di tahun depan lagi bakal kayak ini acara bergengsinya gua, prodi gua harus lebih bagus, lebih pecah lagi, harus lebih pecah dan kayak ini dari setiap lomba-lomba gua bakal ngeraup piagam atau medali sebanyak-banyaknya gua. Jadi kayak benar-benar acara bergengsi, mau itu nanti ada parade prodi, itu yang kenalin setiap prodinya mereka, terus juga ada yang tadi lomba-lombanya itu mau futsal, volley, ada game nggak sih kayak PUBG? Ada Mobile Legend juga. E-sport. Iya benar, dimana kayak itu benar-benar acara bergengsi kalian dan bakal ditutup di closingan yang benar-benar yang kayak bikin kita bakal berdamai lagi setelah kita bergengsi, selama 2 minggu atau seminggu lamanya kita bakal berdamai dalam satu kesatuan menerima ternyata dia yang terbaik dan nantinya dia bakal yang tadi gue bilang kayak benar-benar kayak gue nggak mau kalah tahun depan, gue bakal dapat platform ini gitu kayak gitulah. Itu banyak banget sih acara-acara yang bergengsi. Benar. Dari setiap prodi sama dari delegasi BEM sendiri ya kan. Nah, tadi kita udah ngomongin acara-acara terus prodi dan lain sebagainya. Lulusan kampus kalian nih prospek kerjanya lebih ke arah mana nih? Oke, Mayu, silakan Mayu. Mungkin bisa jelasin dari setiap prodi atau mungkin dari kalian sendiri gitu. Oke, kalau misalnya kita ini yang tadi sempat gue udah bilang itu kita lebih ke ranah industri. Kita karena kita vokasi kan, jadi benar-benar dipersiapkan nih buat teman-teman yang nanti masuk ke Polimedia, itu kita sudah benar-benar dipersiapkan untuk terjun ke dunia industri secara langsung. Contohnya apa sih? Kalau misalnya di prodi gue sendiri di penyiaran gitu, kita benar-benar dipersiapin untuk terjun ke penyiaran itu biasanya ke TV, ke radio, terus sekarang juga ada media baru ya kan, ada YouTube kayak gitu-gitu. Kita benar-benar dipersiapin nih dengan cara tuh kita nanti akan ada magang. Jadi magang itu semester 6 di semester 5, di semester 6, jadi di masing-masing prodi itu beda ketentuannya. Jadi ada yang mulai dari semester 5 udah dicicil nih magangnya, ada yang emang di semester 6 di fullin magangnya gitu. Tergantung kebijakan dari prodi masing-masing sih. Kayak gitu. Berarti abis magang baru bikin TA ya? Iya, karya, bikin karya. Gitu. Dari sendiri gimana nih? Dari gua lebih ke hampir sama sih. Jadi kita kan dipersiapkan untuk industri kreatif ya. Kalau misalkan ini jadi Polimedia tuh udah nyiapin dari 4 jurusan ini udah benar-benar lu nanti bakal terjun ke industri kreatif kayak apa, sesuai dengan jurusan lu, teknik nanti yang seperti apa, terus juga penerbitan nanti yang kayak seperti apa, pariwisata dengan kegiatan dia nanti yang kayak gimana, terus juga dengan desain yang nanti desain grafis yang nantinya mau prospek kerja mau kayak apa, itu bakal apa ya, karena kita nge-branding kemarin juga itu ada prospek kerja dan lain-lain, bukannya gue tidak mau memberitahu tapi takut kurang dan gimana, jadi validnya itu bakal emang benar-benar ada di Polimedianya, itu bakal ada prospek kerja masing-masing dari setiap jurusan dan dari setiap prodi. Kalau pribadi dari game teknologi benar-benar lu dipersiapin untuk masuk ke ranah industri game. Industri game dimana kayak nanti lu bisa jadi game entrepreneur, game designer, game developer, mau jadi game producer juga, itu benar-benar disiapin ke ranah seperti itu. Dan apa ya, karena gue masih prodi tergolong baru, jadi kayak baru hektiknya di sekarang nih semester nanti semester 5-nya. Ya karena kita juga hampir sama lah sama kayak broadcast, kita proyekkan dan juga kita kelompok, nggak individual. Kalau individual sih emang pecah sih pala, apalagi nge-coding segala macam kayak gitu. Iya benar-benar yang tadi gue bilang prospek kerja itu bakal dibagi dalam jadi satu tim. Mungkin broadcast juga sama. Jadi benar-benar dirangkum jadi satu tim. Nanti satu tim ini yang ngejain satu proyekan besar. Kayak misalkan gua game apa ya, kayak game God of War lah ya, teman-teman sering mainin. Nah itu tuh ada pembagiannya sendiri masing-masing kayak gitu. Jadi satu proyekan bersama kayak gitu.
Dan biasanya kalau magang itu boleh sendiri atau dicariin kampus atau boleh bareng-bareng? Biasanya sih kan di setiap prodi itu akan ada namanya dosen pembimbing akademik ya. Iya. Terus juga ada apa namanya kepala prodi ya. Jadi di situ tuh nanti direkomendasikan misalnya kita mau kemana nih, atau nanti dari kampus oh ini ada buka lowongan ini nih untuk ini, jadi dikasih. Kalau misalnya kita nyari sendiri pun itu bisa gitu, kita misalnya udah nandain dari awal masuk nih, gue pengen magang di A sini, iya perusahaan A gitu. Nanti kita ngajuin nih ke kampus dan nanti dikasih surat rekomendasi dan bisa kayak Betul. gitu untuk magang. Tapi balik lagi semua itu balik ke prodinya masing-masing. Iya. Betul. Nah kalau apa namanya kalian sendiri udah ada kepikiran untuk magang di kampus mana gitu atau di perusahaan mana gitu? Belum ya? Lagi Belum sibuk? sih, masih fokus yang ada aja, jalanin dulu yang ada di depan mata sih. Iya. Kalau ngambil magangan handle satu dulu aja. Iya. Nah tadi kita udah ngomongin atau nge-branding kampus Polimedia ya kan? Iya, Semuanya, hampir semuanya mungkin ya? Iya. Nah itu pesan dan untuk saran kepada teman-teman nih yang dari SMA, dari SMK mau masuk ke Polimedia, apa sih dari kalian berdua? Oh berarti audiens di Jakban ini mencakup banyak ya. Saran yang mau masuk ke Polimedia atau yang sudah di Polimedia, pertama yang mau masuk dulu, kalian jangan pernah ragu kalau kalian punya pikiran kreatif atau punya ide-ide liar, karena di sini kita nggak hanya dosen aja yang merangkul, dan teman-teman sekitar kita juga bakal benar-benar mensupport apa yang kalian lakukan. Terus juga kalau yang sudah di dalam Polimedia itu tetap semangat, apalagi kalian kan berapa tahun lagi sih di Polimedia, atau yang baru masuk juga survive aja dengan tugas-tugasnya. Kampus kita bakal mensupport apapun itu, karena kan kita juga baru pergantian di ibu direktur. Betul. Dan dia mau coba untuk menerima aspirasi dari teman-teman. Dan ingat, suara mahasiswa adalah langkah awal kampus yang suara mahasiswa merupakan langkah prioritas untuk kampus yang berkualitas sih. Itu jadi kalau kalian mau menyuarakan aspirasi kalian, berhubung ini berganti ibu direktur, jadi it's okay. Aspirasikan aja selagi itu baik dan selagi itu benar. Ibu direktur pun tidak pernah menutup aspirasi kayak gitu. Lanjut sih, kalau gue semangat aja. Kalau dari gue itu pesannya buat teman-teman nih yang mau masuk ke Polimedia, jangan ragu untuk melangkah gitu. Apalagi kita kan takutnya kan D3 ya, pasti itu kayak ya D3 nih D3. tanggung banyak Nanggung stigma banget ya? Iya, banyak banget stigma ntar D3 tanggung nggak dapat kerja. Iya. Justru di Polimedia ini kita karena kita berbasis industri, kita benar-benar dipersiapkan nih. Jadi nanti tuh kayak dari dosen bisa ngasih kerjaan, Ya, terus juga betul. dari alumni juga nanti bisa kasih kerjaan. Dan walaupun kita negeri, itu tuh kita masih bisa nyambi-nyambi kerja, freelance gitu. Terus untuk mahasiswa di Polimedia tetap semangat dan terus mengembangkan kreativitas kalian. Dan karya-karyanya Gitu. ya? Betul. Stay tune aja kalau yang baru mau masuk ke Polimedia, stay tune aja di IG Polimedia Nah ini kan sendiri. tadi kita udah ngomongin semuanya, boleh dong ditutup dengan promosi Ah, websitenya Polimedia, Oke. bandnya, terus apa namanya? website Polimedia mungkin ke Duta Polimedia kali ya. Iya. Boleh. Buat Silakan. teman-teman semua nih yang nonton ya, teman-teman FKMP Jakban ya, Iya, kalian benar. bisa melihat profil Polimedia di website kita polimedia.ac.id gitu Iya. ID. Dan kita juga ada media sosial nih. Itu kita Iya. juga punya TikTok nih kan lagi Betul. Rame banget. Iya, Lagi lagi rame rame banget banget. ini. Itu TikTok itu adalah @polimedia kreatif, terus juga ada Instagram Betul. kita Polimedia kreatif. Betul. Gitu. Nah, Oke. brandingnya itu aja. Itu Dan aja. kita masih banyak tadi ormawa-ormawa ya. Tadi udah di branding, mungkin Iya. nanti bakal bisa diselipin yang tadi gua sebutin kali ya. Boleh. Iya. Kan ada di Bisa. kolom deskripsi Kalau- ada kok. Kalau Kalau teman-teman deskripsi ya. Iya. teman-teman. ya, jadi bakal diruntutin tuh satu-satu, atau mungkin videografernya mau ngedit di sini, editor ya. Boleh. Jadi di sini nanti Atau bakal ada. videonya dari sini. Iya. Di bawah. IG Ormawa di sini mungkin. gitu kan. Boleh. Tahu. Editor ini pasti. Semangat ya Semangat editor. ya, editor ya. Semangat editor. Nah sebelum selesai kita ada hadiah nih. Waduh, Wah. Dari FKMP Jakban nih. Seneng banget. Ih. Nih, Thank you. ini salah satu
Diterima ya. Wah, iya, Dari terima FKMP kasih. Jakbar. Makasih banyak. Makasih. Ini gue terima dari bentuk apa ya? Ketutupan dong. Oh iya. Nah. Kayak mau sedih gitu. Cuma thank you ya. Thank you. Thank you nih. FKMPI. Jakbar. Jakban, Jakarta Raya Banten. Oke. Sukses Makasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa untuk kunjungi website yang tadi sosial media udah kita sebutin, dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.